Oke, kita mulai ya hari ini. Bagaimana Anda bisa mengubah impian Anda, keinginan Anda untuk jadi kenyataan? Nah, saya mau tanya dulu nih sama teman-teman. Ya, ada nggak Anda yang punya keinginan sesuatu gitu ya, tapi kok kayaknya belum tembus gitu? Kok kayaknya nggak tercapai? Mungkin tentang keuangan, mungkin tentang kesehatan, mungkin tentang rumah tangga, mungkin pendidikan anak misalnya. Mungkin tentang kalau ada boleh tulis di chat, ya, kalau ada boleh tulis di chat. Sambil Ibu Acin tanya ke saya, linknya bener nggak? Wah, harusnya bener Bu Acin. Ya, coba teman-teman, ada nggak di antara Anda? Oh, sorry, saya sampai salah ngetik. Oh, ini saya harus beginikan dulu. Ya, kalau misalnya ada, kira-kira apa itu yang Anda ingin tapi nggak tembus? Nah, pada tahu belum? Alasannya apa kok kemudian bisa seperti itu gitu, ya. Kenapa kok kita pengen sesuatu tapi nggak nyampe? Nah, ini satu topik yang sangat menarik karena bahkan saya sendiri nggak sadar, Bapak Ibu, itu seringkali kita mensabotase apa yang kita inginkan. Contoh misalnya istri bilang, nanti kalau beli mobil baru ada rencana ambil apa gitu. Oh, saya nyebutin merek ini, tipe ini, dan lain sebagainya. Modalnya kecil-kecil aja, karena nambah mobil cuma buat antar sekolah, Bapak Ibu. Ini menganggur banget saya bilang gitu ya. Tapi enggak apa-apa, nambah-nambah aja gitu ya. Oh tipenya ini. Loh kenapa kok nggak yang gedean dikit? Mungkin dalam bayangan dia maunya yang gede-gede Palisade gitu misalnya ya. Saya dalam hati ini kegedean ini bawa-bawa beginian nih. Ya itu panjang banget itu. Kemana-mana susah belok. Ah tapi nggak apa-apa. Ya kan siapa tahu dapet. Terus kemudian dia bilang, eh, jangan kecil-kecil dong. Itu kan apa istilahnya kayak kita membatasi gitu maunya seperti apa. Oh iya ya, benar benar benar. Nah, itu mensabotase. Mensabotase apa yang Anda inginkan. Kecuali memang Anda udah tahu persis, oh saya suka yang kayak begini nih. Suka banget. Nah, itu baru tuh. Loh, ini kenapa linknya nggak terbuka sama sekali? Sorry. Coba saya buka punya Pak Ade. Pak Ade. Terbuka punya Pak Ade. Kenapa tadi tidak? Ibu Siska. Sebentar ya guys. Karena saya penasaran ini apa internet saya yang drop gitu. Oh, bisa. Punya Ibu Acin tadi, kenapa tidak bisa? Harusnya benar. Oh, nggak loading. Ya, oke. Benar ya? Benar nih. Nice. Nah, kira-kira sudah benar. Jadi aman. Ibu Yuyum, YYM, ini udah pasti benar nih. Nah, jadi kita akan kembali ke sini, Bapak Ibu. Jadi, saya ingin teman-teman memahami, ya dasarnya apa, kenapa kok seseorang itu eh, susah nih mencapai goal mereka. Pak Paulus KDAM-nya benar gitu ya, KDMA ya. Nah, jadi ada tiga nih Bapak Ibu, yang sering kali membuat seseorang itu tidak tembus apa yang dia inginkan. Nah, ini versi sederhana, ya. Dan saya bukan ingin melangkai Tuhan, tapi kalau menurut beberapa teori dan penelitian selama 100 tahun terakhir, itu ada beberapa hal yang bisa menyebabkan orang mencapai apa yang dia inginkan, ada yang tidak. Ya, nah, yang biasanya bikin tidak tercapai itu ada tiga nih. Ya, dia tidak tahu dia maunya apa, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Ya, ternyata dia tidak tahu apa yang dia mau, itu bermasalah, ya. Nah, kenapa saya angkat ini jadi poin yang pertama? Karena contoh misalnya, saya cerita lagi ya. Saya punya teman, dia mencari pasangan hidup, sudah di hampir 40 kalau nggak salah usianya. Nah, dan masih pengen punya pasangan. Nah, saya tanya, kalau memang benar-benar pengen, kamu cari yang seperti apa? Wah, Anda tahu tiap kali yang datang
cewek tinggi semampai, cantik, tapi suka morotin duit, Bapak Ibu. Selalu dapatnya seperti itu. Ya, dan itu bertahun-tahun seperti itu, makanya nggak kawin-kawin. Saya tanya, lah memang kamu mau yang seperti itu? Enggak, aku nggak mau. Terus kamu maunya seperti apa? Terus kamu nyarinya di mana? Ya, singkat cerita dia memang pakai aplikasi untuk mencari pasangan, gitu ya. Tapi kata kuncinya Bapak Ibu, termasuk dalam hal dunia malam. Hal-hal yang seperti itu menjurus ke sana. Nah, yang datang yang gitu-gitu dong. Nangkep ya? Nah, saya bilang, loh ya jangan dong. Kamu cari yang baik-baik, alim-alim ya di tempat ibadah. Kamu cari yang berotot kayak kamu gitu, saya bilang. Cari di tempat olahraga. Jangan dibalik. Cari yang baik-baik di dunia malam. Mana ada cewek baik-baik jam 1 pagi dia keluar rumah? Saya tanya. Ya, kecuali ditemenin sama orang tuanya gitu ya, pengen tahu dunia malam. Oh, gitu ya? Loh, hal sesimpel ini kenapa kok oh gitu, saya bilang. Kayak nggak ngerti aja kamu ini. Nah, di satu titik ketika dia mengubah apa yang dia cari, Bapak Ibu, ya, saya tanya, terus kamu udah tahu belum kayak gimana? Ya, tahulah kurang lebih. Terus dia tidak bisa mendetailkan, tapi dia udah ada gambaran, saya nangkep itu. Nggak lama dia cerita dia dapat pasangan, ya. Pacaran sekali, datang, masih suka morotin. Oh ya udah nggak jadi. Terus nggak lama saya dengar yang berikutnya, nggak lama ini, itu benar-benar sesuai dengan apa yang dia cari. Benar-benar sesuai dengan apa yang dicari. Saya udah lupa kriterianya bagaimana, tapi sangat bagus. Nggak morotin duit, udah kerja juga, mandiri gitu ya. Sesuai dengan bentuk badan dan lain sebagainya, cerdas. Nggak lama menikah. Nah, ini menarik. Jadi ternyata ketika tidak tahu apa yang dia ingin, datangnya salah, Bapak Ibu. Ya, dan karena pikirannya dia adalah selalu tentang duit, itu perlu dibalik. Ya, perlu dibalik. Nah, yang kedua, tidak ada emosi terhadap goal tersebut. Nah, ini maksudnya gimana, Pak? Simpelnya begini. Kadang-kadang kita itu kayak, saya tanya deh, siapa di sini yang pengen 100 juta, coba angkat tangan kanan Anda. Kalau pengen 100 juta, saya bisa lihat. Ya, mau ya 100 juta ya. Tapi saya mau tanya, kalau misalnya nggak tercapai 100 juta, ada hukumannya nggak ke Anda? Kalau ada, boleh angkat tangan lagi. Oh, santai aja saya, Pak. Dapat nggak dapat mah urusan belakang. Kalau saya nggak dapat, anak saya nggak sekolah. Contohnya begitu. Ah, itu hukuman tuh. Oh, kalau saya nggak tercapai 100 juta, saya nggak bisa DP mobil nih tahun depan. Ah, contohnya begitu. Ya, itu ada emosinya sedikit. Nah, itu termasuk emosi. Jadi ketika kita tidak tahu ya kita maunya apa, itu yang pertama penyebabkan. Yang kedua, tidak beremosi terhadap goal tersebut. Oh, ada. Nah, jadi harus 100 juta nih. Nah, itu bisa dikejar. Ya, bahkan lebih misalnya. Ya, nah, emosi ini bagaimana nanti saya akan bahas lebih dalam. Terus yang ketiga, yang paling penting adalah sabotase internal. Ya, sabotase internal. Jadi, maksudnya sabotase ini ada contoh begini ya. Anda tahu kapal, Bapak Ibu? Ya, saya habis lihat nih di TikTok atau di Instagram, saya lupa. Ada perahu, mungkin bukan kapal ya, perahu dayung gitu ya, kecil-kecil, nampan. Si ada dua orang gitu, yang satu iseng banget ngisi air ke kapal temennya, ke perahu temennya. Ya, sementara perahu itu kan tidak boleh kemasukan air banyak-banyak. Ya kan, memang secara natural air pasti akan masuk. Jadi dia berusaha, ya kapal A nih yang lagi disiram air sama si B, dia lagi berusaha ngeluarin air tuh pakai tangan dia, cepuk 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 gitu dikeluarin. Temannya di belakang, Bapak Ibu, punya gelas gede, bekas es teh gitu-gitu ya, teh gelas, dituangin pelan-pelan masuk ke dalam kapal si A, ya. Nah ini namanya sabotase, ya, disabotase untuk tenggelam. Ya, cuman bukan internal. Kalau internal itu dia berusaha menenggelamkan kapalnya dia sendiri, itu sabotase internal. Nah, caranya gimana sabotase internal? Gampang. Kalau Anda masih kerja di kantor, nggak usah ikut training, nggak usah belajar hal baru, nggak usah baca buku, nggak usah lihat YouTube, nggak usah tahu berita, dan lain sebagainya. Pokoknya dengan apa yang Anda punya saat ini, coba kejar naik jabatan. Bisa nggak? Ya, itu namanya sabotase internal. Loh, kenapa, Pak? Karena gampang. Jadi karyawan. Saya lihat lah Indomaret depan.
Indomaret depan rumah saya itu dari kasir tiba-tiba jadi supervisor. Saya lihat kok nggak pernah di kasir lagi. Kemana Bapak? Kok tiap hari ngecek, etalase ngecek melulu, ngecek lampu, ngecek ini, ngecek melulu. Ngecek mulu sih Pak, kok nggak pegang kasir, ngantri banyak saya gituin. Iya udah naik kok jadi supervisor. Loh, kok bisa? Iya, kebetulan saya disuruh belajar pembukuan. Belajar pembukuan. Anda nangkep maksud saya? Ya, itu namanya apa? Mengusahakan sesuatu. Nah, kalau misalnya dia bilang, ah nggak usah lah saya belajar pembukuan. Bosnya nggak kasih tahu kalau dia mau dinaikin jabatannya. Itu namanya sabotase internal. Dia nggak mau nih, dia yang tidak mau untuk seperti itu. Ya, nah, jadi ini seringkali bikin orang gagal mencapai goal mereka, tapi tidak sadar. Ya, tidak sadar sama sekali. Nah, jadi harus diapain Bapak Ibu? Anda harus pahami bahwa Tuhan Anda hebat, alam semesta Anda hebat, otak Anda tuh hebat. Ya, dan otak manusia itu cuma terpakai ya 10-20% udah luar biasa. Ya, kalau nggak percaya Anda perintahkan jantung Anda untuk berhenti istirahat 1 detik aja, bisa nggak? Nggak bisa Bapak Ibu. Karena otaknya udah terlanjur hebat, dia bekerja terus 24 jam bahkan ketika Anda tidur. Ya, jadi kalau bangun tidur bilang begini, ah terima kasih hari ini udah boleh bangun. Ya, itu penting. Nah, jadi kalau tiga ini hebat, ya Anda jangan mensabotase internal. Karena Anda membatasi. Ya, terus gimana nih Pak? Kadang-kadang apa yang kita inginkan itu kan agak nggak masuk akal. Nah, saya tunjukin kepada teman-teman seperti ini. Ada bukti sains, Bapak Ibu, ya, yang mengatakan bahwa orang yang tahu goal mereka itu mencapai 50% lebih daripada goal yang dia buat. Ya, dan itu dimulai dari kegiatan yang sangat sederhana. Dan Anda kalau mau bukunya baca namanya Atomic Habit. Ya, baca bukunya Atomic Habit. Dia nggak ngajarin Anda harus jago IT, Anda harus jago bicara, public speaking, kagak. Pokoknya sehari 1 menit, besok sehari 1 menit. Terus, 1 menit lama banget, Pak. Rokok sebatang belum habis 1 menit. Ya, kecuali Anda habis. Ya, itu cepet banget. Ya, kretek lah, kretek kalau mau rokok. Ya, terus apa tuh 1 menit? Ya, cabai pedasnya belum hilang tuh 1 menit. Sebetulnya nggak lama, tapi dengan 1 menit sehari, dan Anda bisa mencapai goal Anda di 2026, itu sangat mudah. Ya, itu dulu. Nah, terus kok bisa kemudian sesuatu yang kayak nggak masuk akal tercapai, Pak? Nah, karena memang sudah dibuktikan nih, kalau misalnya poin kedua tadi, Anda bisa melibatkan emosi Anda, 5 panca indera Anda terhadap apa yang Anda inginkan, itu akan lebih mudah tercapai, lebih cepat tercapai. Ya, bukunya ada nih, kreatif visualisasi. Nah, pakai 5 panca indera. Visualisasi menggunakan 5 panca indera. Panca indera ada 5. Saya tolong dikasih tahu 5 itu apa aja. Anda ngerti panca indera? 5 apa aja? Boleh on mic, boleh on chat. Boleh. Apa aja guys? 5 guys. Kasih saya pencerahan guys. Jangan sampai saya ngomong panca indera udah lupa. Yang mata. Mata tuh gampang banget. Anda mau mobil warna apa? Ya, mata tuh sangat mudah. Saya pengen anakku sekolah. Sekolahnya seperti apa? Gedungnya bagus, modern. Datang situ bersih, nggak ada debu. Ya, ada mainannya, ada playgroundnya di dalam. Itu mata. Ya, Ibu Rita langsung gaspol semua disebut. Oke, hidung. Hidung itu baunya gimana? Ya, kemarin saya contohin Mercy. Nggak usah jauh-jauh, Anda suka dengan rumah yang bersih, wangi. Anda tahu istriku bikin baju cucian itu bisa wangi pakai pewangi. Sampai saya punya ipar tanya, kenapa kalau nginep di Jakarta, pulang baju wangi semua? Ah, saya bingung. Emang diapain? Ternyata direndam dulu sama pewangi itu 5-10 menit. Udah itu doang. Dijemur nggak seharian, pokoknya kering langsung cepet diangkat, wangi. Oh, gitu. Ya, tapi nuang pewanginya ya banyak. Bisa 1 gelas, Bapak Ibu. Ya, ini contohnya aja ya.
Oh, pantes wangi ya, ini tambah boros namanya. Tapi ya itu, mau wangi daripada parfum ya tuang banyak-banyak. Nah, terus lidah, rasa. Ya, nah nanti saya ada contoh lah. Saya mungkin kasih ininya aja. Ada kulit, ada telinga, ada pendengaran ya. Jadi buat scripting, journaling, everyday tentang goals Anda. Betul, bagus. Nah, ini kalau rajin bisa bikin seperti itu sangat bagus. Ya, mata suka melihat sesuatu yang kita impikan. Betul. Kalau tidak percaya, orang tua saya sering bilang seperti ini. Tiba-tiba pingin mobil ini, tiap hari dia lewat di jalan, dia selalu nemu Pajero. Betul, Bapak Ibu. Itu ada pameran, nggak tahu di mana, dimasukin sama dia, dibawa pulang itu Pajero. Saya bilang, ini beli mobil apa kacang goreng? Saya bilang, nggak bener. Dan kali jangan kayak begini, ini namanya mengacaukan keuangan. Bener, Bapak Ibu. Bulan depan ada putaran usaha yang pusing gitu ya. Main beli aja, ini kan bukan, ya kalau HP bisa lah. Mobil, Bapak Ibu. Ya, afirmasi. Nah, nanti kita akan bahas nih, Pak Paulus. Ya, jadi ini bagian dari afirmasi. Tetapi, kenapa saya bilang ini bisa bantuin Anda mewujudkan itu? Karena berafirmasi itu, kita mengulang itu secara sadar. Nah, apa yang saya mau tunjukin ke teman-teman hari ini, kita bisa lakukan secara tidak sadar. Karena saya suka sesuatu yang berbau otomatis. Otomatis tercapai. Wah, otomatis terafirmasi. Wah, ya, enak banget ini. Siapa yang mengafirmasikan Anda punya impian, ya? Enak banget. Karena nggak mungkin ada karyawan mau begituin kita. Nah, jadi kuncinya apa nih Bapak Ibu? Nah, ini kita lihat sama-sama. Kalau misalnya Anda punya keinginan, ya kalau Anda punya keinginan, ini contohnya aja ya. Dan saya minta Anda untuk tulis di chat, kira-kira Anda 2026 pengen apa gitu. Ya. Kalau Anda punya keinginan, silakan Anda libatkan panca indera dalam situ. Oh, pasangan. Oh, yang gimana? Tinggi, rambutnya panjang, ya. eh, Badannya seperti selo, ya, atau seperti gitar. Terus kemudian kulitnya putih, giginya bagus. Anda kebayang nggak? Cantik semua Bapak Ibu. Waktu dia hai gitu ya. Oh, giginya kayak hiu. Mundur saya Bapak Ibu. Loh, ini lain-lain udah pas. Oh, nggak minta gigi. Don ini nyata Bapak Ibu. Ya, saya nggak ngomong kayak hiu deh. Ternyata dia suka minum kopi. Wah, ini mah dikira perokok. Ya kan? Kalau dibawa pulang ke orang tua kan pasti, aduh istrimu ini ngerokok ya gitu. Enggak, itu kopi. Ya, gigi Bapak Ibu diafirmasi ya, jangan lupa. Dapat rumah. Nah, saya cerita ke Anda, ini kisah nyata ya. Dapat rumah karena tidak mau klaster tersebut. Itu istriku yang bilang. Aku nggak mau pokoknya klaster ini. Lah, terus cari di mana? Anda tahu dalam hitungan hari aja. Dapat di klaster tersebut. Dan kita cocok lagi. Repot nggak kalau digituin, saya bilang ya. Makanya saya bilang sama istriku. Makanya, ngapain ngomong-ngomong yang kamu nggak mau? Ngomong aja kamu maunya apa. Nah, itu. Ya, terus mobil. Sama Bapak Ibu. Saya punya satu buku di lemari. eh, Ketika kami menikah, kami bilang, oke, kita sekarang masih naik motor nih. Ya, karena belum ada keperluan untuk naik mobil waktu itu. Udah, biar gampang aja, biarin aja. Tapi mau mobil nggak? Mau. Mobilnya apa? Jenisnya ini dan lain sebagainya. Nah, ternyata Bapak Ibu nggak lama kebeli mobil itu. Ya, terus anak. Nah, Anda tahu anakku? Saya minta dengan persis seperti apa wujudnya. Yang saya lupa minta cuma satu, hidungnya. Itu doang. Ya, benar. Karena saya dan istri nggak ada hidung. Bahasanya begitulah, nggak semanjung Anda-Anda. Nah, tapi saya minta jarinya bagus, panjang-panjang. Rambutnya hitam. Matanya gimana, mulutnya gimana, tinggi badannya, dan lain sebagainya. Saya minta dia sehat. Ya, semua itu saya minta. Memang nggak terlalu detailnya bagaimana, tapi saya minta. Saya minta dia punya bakat talenta dari lahir. Waduh, tiap hari ngecepret terus di rumah akhirnya Bapak Ibu. Nggak bisa diem. Ya, setengah pusing, setengah seneng karena masa depan cerah. Kan gitu. Tapi, saya tahu apa yang saya minta. Nah, saya mau tanya nih sama Anda. 2026 Anda tahu nggak Anda minta apa? Kalau Anda tahu, Anda tulis di chat. Ya, karena nanti saya akan pakai. Kita akan sama-sama praktekin. Saya udah siapin nih Bapak Ibu. Ada satu format gambar. Anda tinggal pakai di format tersebut.
Anda tinggal timpa dengan gambar yang kurang lebih Anda ingin. Ya, misalnya rumah, misalnya mobil, Anda tulis di chat. Anda pengen apa? Ya, ini jangan ngeliatin saya mulu, diketik dulu. Saya nungguin Anda ngetik nih. Ya, misalnya Anda minta six pack. Nah, ya Anda nanti cari nih gambar six pack. Ya, mau laki mau perempuan sama-sama suka kalau perutnya roti-roti. Nah, kalau yang udah umur, nggak usah jauh-jauh, lutut kuat. Serius. Ya, lutut kuat tuh gampang. Ada rumah cari tangga, tinggalnya di atas. Selesai, Anda tiap hari olahraga. Waduh, takut jatuh dan lain sebagainya, Pak. Enggak, justru semakin dipakai semakin kuat. Orang tua saya, mama mertua saya kebetulan lagi main ke sini. Saya tuh kalau cuci piring, selalu naruh piringnya tuh di atas tempat cucian. Di atas. Ya, di atas dari tempat cucian. Ya, tempat cucian di bawah, setinggi pinggang. Tempat cuciannya, tempat ngeringinnya di atas kepala. Dan tiap kali dia harus angkat ke atas. Tiap kali angkat ke atas. Anda tahu frozen shoulder? Ya, bahunya kaku ada yang seperti itu? Bahunya kaku, sekarang enggak. Ya, kiri kanan. Nah, semakin dipakai, semakin enggak kaku. Itu penting banget. Ini kenapa kok affiliate ngomongin beginian? Karena ini fundamental. Ya, jangan sampai saya ngajak Anda dapat duit gede nih. Gurita minta income eksponensial. Tapi mindsetnya disabotase melulu. Nah, itu nggak baik. Oke, kita coba sama-sama lihat ya. Ada yang minta rumah, ada yang minta mobil umroh, mau rumah, lunas hutang. Nah, saya mau tanya, kalau lunas hutang berarti kondisinya sudah plus atau masih di nol, Pak? Kalau lunas hutang kondisinya di nol, lebih baik kita ngomong maunya plus berapa? Nangkap nggak maksud saya? Ya, itu lebih baik seperti itu. Income eksponensial, nah, income eksponensial itu berapa? Misalnya nih, saya dulu nggak pernah double digit. Sekarang tiap hari double digit. Tapi kalau misalnya saya mau triple digit, nah, saya perlu afirmasikan. Nah, contohnya begitu. Oh, saya mau di atas 100 income-nya. Nanti dari 100 jangan naik ke 1 miliar. Jauh. Ya, Tuhan juga bingung itu gimana cara ngirimnya 1 miliar. Ya, karena Anda tiba-tiba di rekening Anda dikasih 1 miliar, Anda dipanggil bank. Dikira penipuan. Berarti belum siap. Gitu ya maksudnya ya. Nah, jadi dari 100, 150, 200, 150 masih oke. Sekolahin anak, very good. Rumah di 2 kota, very good. Tambah ya. Libur, Disneyland Shanghai, Universal Studio Beijing. Ini bagus nih. Jadi dicari gambarnya, yang ikonik seperti apa. Terus, kemarin kan habis ke Jepang, Pak. Coba dibayangin di Jepang tuh nuansanya bagaimana. Kalau di China, kalau di Shanghai seperti apa. Nah, nanti coba dibayangin. Ya, bagus tuh. Ingin sekali punya keluarga yang bisa rekreasi bersama setiap tahun. Gampang. Mau kemana? Orang tua saya udah dari 5 tahun yang lalu pingin ke sini, pingin ke situ. Saya tanya, kapan? Nggak tahu. Terus mau kemana? Bingung. Kadang A, kadang B, kadang C. Nggak berangkat kita. Udah 5 tahun. Anaknya di perut, ngomong, sekarang anaknya udah kelas 1 SD. Nggak jadi-jadi. Gimana nih nggak berangkat-berangkat ya? Terkadang masih perang dengan diri sendiri. Geser identitas, beresin mental block. Betul. Ya, jadi kunci yang pertama, 2026. Nah, ini kan udah mulai tahu satu. Saya akan minta Anda untuk persiapkan beberapa. Ada ingin. Kenapa Bapak Ibu? Betul kita harus kerja laser fokus, iya. Tapi kadang-kadang yang dikasih ke kita tuh urutannya nggak urut. Saya ulang ya. Kadang-kadang yang dikasih ke kita urutannya nggak urut. Loh, Pak, harusnya kan habis kuliah selesai, dapat kerja, menikah, punya anak, punya rumah, punya ini, punya itu, urut. Lah, kalau dikasihnya nggak urut gimana? Halo? Ya, ada yang udah kerja duluan, nggak nikah-nikah. Ada yang udah nikah, nggak ada anak. Ada yang punya anak, kerjaan nggak beres-beres. Ya, punya anak, punya istri, anak banyak, rumah masih ngontrak. Loh, belum selesai rumahnya. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Mungkin nggak urut. Nah, tapi kuncinya, tahu dulu Anda mau apa. Ya, nah, sekarang bagaimana cara mewujudkan itu supaya tercapai nih? Ya,
Simple aja. Kalau permainan dengan saya itu simple aja. Anda ingin apa, Anda print, Anda tempel. Ya, diapain Bapak Ibu? Kalau ingin sesuatu, Anda print, Anda tempel. Supaya ingat, tulis di chat. Di print, ditempel. Nggak punya printer, Pak. Pergi ke warnet. Cari sekolah dasar, SD, SMP. Dekat situ pasti ada warnet. Suruh dia print. Kejauhan. Cari digital printing. Wah, kayak jamur digital printing dekat rumah saya itu. Semua kiri, kanan, depan, belakang semua ada. Ya, print tempel. Nah, apa yang di print ditempel? Simple. Apa aja yang Anda ingin di 2026? Anda pengen income berapa rupiah? Anda tulis. Ya, income berapa rupiah Anda tulis. Anda pengen rumah luasnya berapa? Tipenya apa? Oke, rumah luasnya berapa? Tipenya apa? Di toko. Kalau di rumah headnya udah iya iya Pak. Kalau itu kan gampang. Terus harganya berapa? Kamar mandinya berapa? Rumahnya di interior nggak? Itu contohnya. Oh, saya mau di interior seperti ini. Saya mau sofanya bukan cuma L. L itu berempat. Ini sofanya U. Ya, letter H kalau bisa sofanya. Buset, ini gimana ngaturnya? Saya bingung. Saya baru lihat kemarin. Saking gedenya ruang tengahnya, Bapak Ibu. Itu ruang tengah, Bapak Ibu. Kadang dipakai buat main tenis. Gila nggak saya bilang. Ini ruang tengah, gede ini buat apa? Saya tanya. Kegedean. Kecil-kecil aja. Paling 1.000 gitu saya bilang. Mobil. Mau mobil tipe apa? Tadi ada yang mau mobil nggak? Nggak ada. Oh, ada mau mobil. Mobilnya tipe apa? Orangnya muat berapa? Lututnya, oh kalau nggak tinggi nggak apa-apa. Kalau saya cari mobil itu lututnya nggak boleh nabrak. Udah itu doang. Saya duduk depan, saya duduk tengah, saya duduk belakang. Lutut saya nggak nabrak, saya bawa pulang. Kok gampang Pak Kris? Oh iya, karena ini udah tahu. Saya maunya apa. Ya, yang jualan sampai bingung. Ini nggak tanya dulu Pak? Nggak, saya udah cari tahu kok. Saya cuma belum masuk. Ya, nah, kalau income, kalau uang, maunya jumlahnya berapa? Sama, Bapak Ibu. Maunya emas, ya. Mau sehat dari penyakit apa? Sehat, ya. Nah, jadi goal itu Anda perlu libatkan panca indera, ya. Anda perlu libatkan panca indera. Bentuknya seperti apa? Rasanya bagaimana? Suaranya seperti apa? Baunya bagaimana? Teksturnya bagaimana? Nah, ini ada tempel. Ya, papan di kamar atau di kantor, pintu cermin, lemari baju, meja kerja. Nah, ini akan membuat Anda melakukan afirmasi itu secara otomatis. Ya, Pak Paulus. Afirmasi secara otomatis. Jadi jangan kemudian bilang ke saya, Pak, nggak tercapai. Karena nggak tahu maunya apa. Kadang yang mensabotase bukan kita, pasangan kita atau orang di dalam rumah. Nggak usah jauh-jauh, ambil lakban, ditutup mulutnya. Kalau tercapai, kamu yang senang. Kita gituin. Ya, dan jangan jadi orang suka mensabotase. Kita bilang, kita satu rumah, kalau rumahnya jadi lebih besar kan lebih baik. Jangan kamu bilang, ah masa bisa, nggak mungkin lah. Diet sehari 2 hari, paling besok makan terang bulan, ya martabak. Loh, jangan, didukung harusnya. Ya, kok tiap kali orang makan sehat ditanya, loh kenapa diet ya? Loh, makan sehat kok diet? Ya memang harusnya begini, kan gitu. Ya toh? Nah, jadi Anda tahu apa yang Anda ingin, Anda bikin papan impian Anda. Nah, ini ada tempel Bapak Ibu. Ya, nah jadi saya udah bikin nih kayak begini. Oke, saya udah buat. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya tunjukin aja langsung boleh ya. Hmm, nah, di sini betul. Nah, ini dia. Oke, saya minta Anda tulis lagi Bapak Ibu. Anda maunya apa? Ya, ini nanti Anda bisa ambil template-nya. Nah, ini saya udah siapin di template ini. Saya coba dulu linknya. Oh iya, saya nggak 12 tahun ini. Saya tahun ini lebih dari 12.
Ini nanti 2026 bikin lebih. Iya dong. Bikinnya banyak, Pak. Jangan dikit-dikit. Wah, nggak loading linknya. Nanti ya, nanti ya. Saya nanti coba kasih linknya nih karena nggak loading. Nah, intinya begini, Bapak Ibu. Ini saya harus ambil dari atas kah? Anda maunya apa tadi? Mau rumah ya? Nah, ini ada rumah nih. Rumah. Nah, nanti Anda bisa ganti nih. Rumahnya di mana gitu. Misalnya namanya atau tipenya. Terus ada yang mau apa lagi? Umroh. Keluar nggak ya gambarnya ya? 1 bulan satu. Enggak. Bukan. Logikanya bukan 1 bulan satu. Ini bukan baca bulanan ini. Ini cuma sekedar eh, penamaan doang. Ini nanti diketik ulang. Isinya apa gitu. Ya. Diedit bukan 1 bulan satu. Boleh banyak lah. Lebih efektif begitu. Ya tadi kan misalnya ini mobil. Ini umroh. Bentar ya. Saya bikin yang gampang dulu ya. Karena internetnya lemot di tempat saya. Tadi apa aja mintanya? Umroh, rumah, duit, ya, sekolah anak, terus Disneyland, apa lagi? Ini tuh pijet ini gambarnya. Terus liburan. Nah, Disneyland ini jelas. Kalau liburan ini diperjelas, Bu. Ada yang mau apa lagi? Ah, belum 12. Anda mintanya nggak 12. Ya, ayo. Orang sebanyak ini permintaannya nggak sampai 12 macam. Banyakkan gambar saya. Menikah, sekolah, THR. Habis THR minta bonus. Kok beda, Pak? Tapi nggak apa-apa kan? Ya kan? Habis THR bonus ada lagi kado. Wah, sukanya hadiah. Punya kontrakan banyak, usaha kontrakan. Usaha kontrakan ini modalnya gede. Nah, jadi untuk beberapa yang modalnya besar, dia butuh waktu untuk tercapai. Ya, berapa pintu? Bagus. Betul, ya kan? Nah, terus apa lagi? Tiga lagi lah. Wah, nggak beres. Masa nyebutin 12 aja nggak gendep. Ayo, tiga lagi. Maunya apa? Nikah. Ya, nikah nih. Saya taruh sini aja ya. Nikah. Nah, nanti bayangin. Anda tahu soal pernikahan saya dan istri itu adalah orang yang dipertemukan di kampus sampai saya lulus, tapi tidak pernah dekat selama kuliah 4 tahun setengah saya. Tidak pernah dekat, tidak pernah satu grup, komunikasi biasa aja hanya menyapa. Tapi setahun atau 2 tahun setelah lulus, dipertemukan di reuni, ya. Dan di saat itu saya habis putus setahun kurang lebih dengan pacar terakhir saya. Saya ingat banget karena itu saya afirmasikan itu. Dan saya bilang dalam doa, setahun nih saya istirahat, nanti tahun depan tolong diketemukan dengan pasangan yang cocok. Saya mintanya ini gitu. Adalah pokoknya ya. Datang Bapak Ibu istri saya. Tadinya tomboy abis. Wah, terus berubah jadi wanita, rambutnya panjang, ya dandan gitu-gitu. Oh, jadi menarik. Kenalan. Kok udah kenalan lagi sih? Udah kenal lama kok kenalan lagi. Ya, tapi itu seperti itu Bapak Ibu, itu terjadi. Dan Anda bisa tanya, orangnya masih hidup sampai sekarang. Renovasi rumah. Rumah udah, Bu. Waduh, kayak mana nih? Cuma mau ini doang. Ini yang lain diam-diam ini tidur atau tidak punya keinginan? Atau lagi sibuk membuat punyanya sendiri? Ayo, Sedekah, Wis. Apa berarti? sedekah. Sedekah. Tiap bulan ngasih berapa, Bu? Hmm. 10, 20?
1-2 juta dulu mungkin. Ya mungkin Mungkin ya. dikit misalnya. Very good. Nah, jadi kalau nyambung dengan ini, Ibu Acin habis rumah lagi, terus jalan-jalan Israel, kan masih sama-sama jalan-jalan, divariasi. Punya usaha baru, nambah usaha. Ah, nah, boleh lah, daripada nggak 12. Nah, saya cerita ke teman-teman ya. Jadi ada yang namanya pohon duit. Pohon duit. Kalau punya pohon, itu buahnya apa Bapak Ibu kalau pohon duit? Pohon duit buahnya apa? Punya usaha bibit buah dan sayuran, very good. Pohon duit itu buahnya adalah duit. Betul ya? Nah, jadi ada satu guru di Malaysia kalau saya nggak salah, dia menceritakan tentang konsep pohon duit. Ya, nah, apakah mungkin Pak? Kalau pohon nangka, pohon mangga mungkin, tapi ini pohon duit. Dan ternyata sangat mungkin. Caranya gimana? Simple aja. Saya mau tanya sama Anda, setelah Anda membuat yang hari ini selesai, 12 ini belum beres, ini Anda selesaikan. Lu minta 12 aja nggak beres. Ya 12 lah, selesaikan dulu. Oke? Terus, Anda mau nggak sama-sama dengan saya nanam pohon duit? Dan buahnya duit. Ya, kalau mau, saya ceritain kepada Anda gimana caranya. Kalau nggak mau, saya lanjut materi aja. Ya, karena ini Anda perlu waktu untuk bikin pohon duit. Nah, mau ya? Oke, saya contohin ya. Ini ada botol di sebelah meja kerja saya. Isinya nggak banyak, 2 ribuan. Ya, isinya nggak banyak, cuma 2 ribuan aja. Ya, dan ini setiap hari saya masukin. Masuk, masuk 2 ribu, 2 ribu, 2 ribu, 2 ribu. Nah, ini tugasnya ngapain? Duit 2 ribu ini mau saya kasih ke anak-anak di panti asuhan. Ya, kira-kira, saya mau tanya sama Anda, kalau Anda nggak tahu Anda maunya apa, Anda bantu saya tebak-tebakan. Anak-anak di panti asuhan maunya apa? Mereka suka dan senang sekali ketika dapat apa? Baju, mainan, pinter, makanan, bagus. Terus, apa lagi? Apa lagi, guys? Apa lagi? Oh, ini doang. Tadi nggak genap 12. Jalan-jalan. Hmm, jalan-jalan, duit. Kita nggak boleh ngasih duit. Duit dikasih duit itu tidak ada kesannya. Mainan, duit, sepatu, kado, buku, alat tulis. Very good. Dapat orang tua, wah nggak bisa kalau itu. Nggak apa-apa, wis. Alat sekolah, alat tulis, tas. Very good. Nah, pinter. Ini latihan ini namanya bikin goal. Bikin apa yang diinginkan. Ternyata kalau Anda mikirin diri Anda sendiri agak susah ya. Tapi Anda harus ngelus dada dan bilang, aku tahu kamu udah berusaha. Sekarang saya mau kasih apa yang kamu butuh. Ya, saya ulang ya. Kita udah pakai badan kita ini puluhan tahun, udah diusahakan sebaik mungkin. Sekarang kita mau kasih apa yang baik buat dia. Ya, lewat apa yang saya cerita kepada Anda hari ini. Oke, kesehatan. Nah, boleh. Oke, nah, jadi kalau misalnya Anda nggak tahu apa yang Anda mau, ternyata ngasih orang lain, mungkin pasangan Anda, anak Anda lebih ngerti. Nggak apa-apa, Anda bikin. Oke, nah, jadi anak-anak ini kan maunya ini semua. Ya, nah, bisa nggak duit 2 ribu ini kemudian dibuat beli ini semua? Ya, kadang-kadang kalau sampai sepatu, ya jalan-jalan, mungkin nggak kecukup 2 ribu. Karena satu panti biasa bisa sampai 20 anak, 30 anak, satu panti. Oke ya, 20-30 anak, misalnya. Nah, berarti butuh berapa kalau satu orang budgetnya 100 ribu kan butuh sekian, gitu ya. Nah, intinya aja, ya, Anda coba
coba kumpulkan dalam 90 hari duit 2 ribuan. Nah, nabung. Betul. Nah, tapi setiap kali Anda masukin duit 2 ribuan ini ke dalam botol, yang Anda lakukan adalah Anda bayangkan kalau nanti duit itu Anda belikan makanan, belikan mainan, Anda belikan apapun yang Anda mau belikan, Anda kasih ke dia, dia bahagianya seperti apa? Ya, beruntung saya anak kedua itu sangat emosional. Ketika dia senang sekali. Jadi saya bisa membayangkan dengan sangat mudah. Anak yang pertama enggak. Ya, anakku yang pertama lebih jaim. Ya, yang kedua sangat emosional, kelihatan banget. Dikasih ini, wah, suka sekali. Ya, Mika suka selalu seperti itu. Ya, mutar-mutar, dia loncat-loncat, dia girang sekali. Dan dulu saya pernah ngalamin Bapak Ibu, kita kasih. Ya, Pak Pri nih, tadi ada yang belanja buat anak panti tempat saya makanan habis Mas Ribuan. Betul, Pak. Sama, saya juga barusan belanja. Ya, hasil dari duit ini. Nah, saya membayangkan dia betapa senangnya. Dan karena kadang-kadang saya nggak bisa bayangin, saya beliin, Anda tahu yang itu mainan yang air sabun ditiup-tiup itu Bapak Ibu? Ya, apa sih namanya itu? Air sabun dikeluarin Mm-mm. ditiup-tiup, gelembung, gelembung, betul. Ya, ada saya jual. Gelembung, betul. Itu saya beli Bapak Ibu. Dan saya tenteng untuk masuk ke dalam panti itu 1 kilo. Aduh, mau putus tangan saya, betul. Ya, karena nenteng sendiri, benar deh. Habis gimana? Masa mau bawa sedekah kita bawa karyawan? Ya, oke. Tapi intinya aja ya, Anda tahu gelembung itu bahagianya luar biasa. Seneng banget. Ya, dibandingkan baju, dibandingkan tas, dibandingkan kita bawa beras, minyak, dan lain sebagainya. Dia nggak makan langsung sih minyak, beras, gula, dan lain sebagainya itu. Tapi, emaknya seneng. Ya kan, sebulan nggak bayar, nggak keluar biaya lagi lah gitu. Nah, tapi ketika saya kasih gelembung itu, dia senangnya luar biasa. Ya, walaupun kadang-kadang mukanya setengah-setengah Bapak Ibu, ya ada yang happy, ada yang biasa aja. Tapi ketika mereka bisa memainkan itu, sesuatu yang cuma bisa ngeliatin orang doang. Ya, Anda tahu dulu ketika saya mau istirahat sekolah, nggak pernah dikasih duit dan cuma dibawain roti setangkep tiap hari 365 hari sampai saya enak itu roti isi mentega dan meses itu. Teman saya minta tukar karena dia malah kebalikannya tiap hari dikasih duit nggak pernah dapat bekal. Saya minta duit dia, saya kasih roti saya. Wah, itu senang sekali. Ya, pergi belinya paling cuma es teh, tempe goreng. Itu doang. Nah, duitnya mau berapa sih emangnya anak SD kok. Nah, tapi saya ingat betul, sangat bahagia dengan itu. Oke. Nah, jadi Anda kumpulkan 90 hari karena duitnya 2 ribuan. Ya. Nah, kuncinya di sini. Lakukan tiap hari. Bayangkan senang ketika menerima hadiah Anda. Ya. Nah, apa hubungannya ini dengan pohon? Kenapa nggak nabung biasa, Pak? Dan kenapa kok kemudian kita ada konsistensi, ada tiap hari dan lain sebagainya? Intinya begini, perasaan senang ya memberi vibrasi positif pada diri Anda. Oke? Jadi pohon duit itu bukan ditanam ke anak-anak, enggak. Pohon duit itu ketika kita kasih, kita nggak minta mereka mendoakan kita, enggak ada. Dan tidak perlu mereka tahu itu. Kita ngasih-ngasih aja. Tapi ketika Anda masukin duit itu ke botol, perasaan senang itu ya memberikan vibrasi positif. Anda ngasih air ke pohon duit di dalam diri Anda. Jadi pohon duitnya kita tanam di mana Bapak Ibu? Coba tulis di chat. Anda nangkep nggak maksud saya ini? Pohon duitnya Anda nanamnya di mana? Nangkep nggak? Ya, perasaan senang Anda, perasaan ketika anak-anak itu senang membayangkan menerima hadiah Anda itu, ya.
itu akan memberikan energi yang positif ke diri Anda. Nah, permintaan Anda itu semakin cepat didapat ketika Anda positif. Ya, jadi pohonnya itu di diri kita, bukan di dinding, Bu Siti, di diri kita. Ya, bukan kita nanam pohon beneran, bukan. Tapi pohonnya di dalam diri kita. Nah, kenapa ada orang kok makin hari hutang makin banyak, Pak? Itu dia makin negatif. Ya, nah, eh saya kasih satu contoh. Anda pernah nggak punya saudara, teman, atau siapa gitu ya, yang mungkin Anda tahu, kena kanker, ya, kena kanker. Nah, Anda tahu kanker itu salah satu penyebabnya adalah stres. Dan stres yang paling parah dan paling cepat membunuh orang itu adalah ditinggal pasangan hidup atau orang yang dicintai. Oke? Nah, jadi teman saya ini ditinggal omanya meninggal. Papanya udah meninggal, tinggal mama. Mamanya nggak terlalu ngurusin dia karena banyak adik-adik yang dia urusin. Akhirnya dia merasakan kasih sayang dari oma dan opanya. Omanya meninggal. Oke? Nah, 2 tahun setelah omanya meninggal, dia kena kanker. Baru kemudian kita ketahuan. Stres yang berlebih membuat diri kita jadi negatif. Negatif itu membuat badan kita asam. Asam itu adalah tempat tinggalnya kanker. Oke? Tak balik. Stres bikin badan jadi asam. Asam bikin tempat tinggal kanker. Jadi kanker itu suka badan yang asam. Asam itu apa sih? Kebanyakan gula, kebanyakan soda, kebanyakan pengawet, daging mentah, ya, kebanyakan jeroan, kolesterol, nah itu. Oke. Nah, itu badan jadi asam. Gimana cara menetralisir asam? Gampang, minum air, makan timun, bawang, sayur-sayuran yang putih. Oke, itu ya. Nah, jadi kanker suka badan asam. Kenapa badan bisa asam? Karena makanannya nggak benar atau stres berlebih. Stres berlebih datang dari mana? Ditinggal meninggal oleh orang yang kita cintai. Salah satunya omanya tadi. Nah, jadi orang ini kena kanker, Bapak Ibu. Dan ketika saya temenin dia untuk berobat dari si kanker ini, ternyata banyak sekali orang kanker gara-gara stres. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, nah sekarang dibalik. Ketika Anda punya perasaan senang, ya, perasaan anak-anak senang ini, Anda tanam ke diri Anda, itu memberikan vibrasi positif pada diri Anda. Oke ya. Nah, jadi pohon ini ditanam ya dan dikasih air tiap hari. Airnya apa? Perasaan senang. Ah, hati yang gembira adalah obat. Itu betul. Itu sangat betul. Ya. Dan ini bukan pura-pura ya Bapak Ibu ya. Ini ada teorinya. Dan kalau misalnya Anda hari ini merasa bahwa ini akal-akalan gitu ya, udah jago banget Pak Kris kayak motivator gitu ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Motivator itu pun ada benarnya. Ya, karena kalau bukan kita yang menyemangati diri sendiri itu siapa? Oke ya. Nah, ini juga ya tinggal Anda mau percaya mau nggak. Saya nggak ada untungnya kok. Duit ini juga saya nggak akan ambil. Anda silakan cari panti asuhan dekat rumah Anda. Ya, Anda silakan cari panti asuhan yang ada di mana Anda tahu, yang mereka butuh banget. Ya, ke teman-teman di Sumatera boleh. Karena bantuan hari ini datang 1 bulan lagi dari sekarang, bantuannya habis. Terus mereka gimana? Obat paling mujarab gembira, betul. Ya, dan pohon duit ini terjadi. Ya, terjadi. Jadi setiap kali ngumpulin duit, oke, kita masukin, kita bayangin itu anak-anak happy, Anda menanam pohon duit di dalam diri Anda. Ini ilmu nggak ada di sekolah. Saya juga nggak dapat selama saya kuliah sampai lulus psikologi. Nggak ada. Ya, bahkan dosen-dosen saya, mohon maaf nih, tanda kutip, kere. Tidak pegang duit. Susah ngajar doang. Karena apa, Bapak Ibu? Kadang kita tahu tidak bisa praktek. Nggak cukup pengetahuannya ke sana. Nah, sekarang hari ini, kebetulan saya dapat sedikit pemahaman lebih, saya kasih ke teman-teman. Oke? Nah, jadi ini Anda kumpulkan 90 hari, Anda nggak harus 2.000 ya. Nggak harus. Mau kasih lebih juga boleh.
Tapi bedain, ya, bedain. Anda tiap hari ngasih 2.000 dan tiap hari bersenang-senang dengan diri Anda. Dibandingkan dengan tiba-tiba Anda kasih 1 juta di dalam botol tersebut. Itu beda, ya. Tiba-tiba aja langsung 1 juta aja, Pak. Ngapain 2.000-an lama banget? Bukan. Pohonnya itu kalau Anda main timpa begitu aja, pok langsung taruh besar, belum tentu bisa tumbuh. Tapi kalau Anda tiap hari walaupun cuma 2.000, 2.000, 2.000, itu pohon akan tumbuh. Ya, dan nggak usah pusing dengan pupuk, air, tanah, wes nggak usah. Ya, ribet. Pokoknya siapin itu 2.000-an, perasaan happy, ya. Anda kasih ke siapapun yang Anda mau kasih. Itu pohon duit. Nah, sekarang udah paham pohon duit, Bapak Ibu? Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Anda. Kebetulan besok, periode kedua saya udah ngasih pohon duit saya ke anak-anak panti asuhan. Ya, jadi kemarin udah pernah, ini periode kedua, besok kita akan bawa. Nah, Anda nggak usah ikut yang ini, nggak usah, nggak apa-apa. Dan nggak perlu ikut juga yang ini. Tapi saya mau tanya sama Anda, siapa yang mau sama-sama dengan saya 90 hari ke depan, nanam pohon duit? Ya, kalau Anda mau, Anda tulis di chat. Nanam pohon duit, sambil Anda cari tahu, ini bisa kasih kemana? Ya, terus ini bukan cuma pohon duit. Ada pohon kesehatan, ada pohon waktu, ada pohon pasangan, ah, ada pohon anak, ada banyak Bapak Ibu. Tapi saya kasih kepada Anda satu ini dulu, supaya Anda nangkep. Mau ya? Nih. Jadi cari botol, cari toples, cari wadah, masukin tiap hari. Mau istri ikut, mau anak ikut, suami ikut, bebas. Kasih tahu ke dia. Bukan kita mau pamrih sama anak-anak, enggak. Kita lagi menanam pohon duit di dalam diri kita supaya positif. Ya, Anda lakukan tiap hari, Anda masukin itu, Anda kasih ke siapapun yang Anda mau kasih. Di pinggir jalan Anda mau bagi-bagi beras juga boleh. Bagi-bagi nasi boleh. Tapi lihat, kita bukan minta. Kita pengen lihat dia senang luar biasa. Ya, kita cuma pengen tahu dia senang luar biasa. Nah, itu Anda akan nanam pohon duit. Kami nanam pohon duit tiap kali tukang sampah datang angkut sampah. Betul, itu juga bisa. Nah, bedanya adalah kadang-kadang kita ngasih ke mereka itu kan nggak langsung kita lihat. Kalau anak-anak itu kan langsung kelihatan itu. Happy-nya gimana. Gitu ya. Nah, oke ya, paham ya. Nah, jadi ini nanti siapa yang mau punya gambar seperti ini nanti Anda bisa print. Anda mau bikin 2, Anda mau bikin 3. Kalau rumah dibikin satu-satu, ya. Jadi rumah itu bisa dibuat seperti ini nih contohnya. Oke. Nah, ini kebetulan bisa nih, udah aman. Jadi rumah nih misalnya, oh ini saya ruang keluarganya gini. Oh ini saya ruang tamunya gini, kamar tidurnya. Oh ada tempat bermain anak. Ya, itu rumah. Oh ini kantornya keren banget, hitam. Boleh. Oh, saya mau pintunya besar-besar. Saya mau dapurnya, wah enak dapurnya tinggi, langit-langit. Ya kan? Bisa. Ya. Yang tadi dibikin 2 gambar terpisah. Oh iya, ya. Bisa. Jadi ini dibikin, di print, ditempel. Ibu Rita mau template-nya. Oke, nanti saya kasih ini ke Telegram ya. Saya kasih di Telegram. Oke. Tunggu ya, saya udah simpan pokoknya nanti saya kasih di Telegram. Nah, nanti saya bungkus dulu linknya. Template ini. Nah, Anda nanti bikin. Ya, ini kan kebetulan saya bikinnya pakai Canva. Anda pakai Canva, Anda cari nih gambar-gambar di sini. Nggak mirip sama yang Anda mau persis rumahnya seperti apa, nggak apa-apa. Cari yang paling dekat. Ya, misalnya nih, wah ada tempat untuk ngeteh. Wah, enak banget nih. Tempat buat ngeteh. Suka maca misalnya. Kalau sore-sore ada cahaya masuk. Wah, ini enak banget. Ya, kalau Anda mau lihat nih gambar besarnya begini. Ini ada rumah, pencahayaan seperti ini. Oh, ternyata ini kamar mandi. Ini enak banget. Dan Anda harus tahu, Bapak Ibu. Ini termasuk keinginan yang bagus.
Misalnya punya rumah, cahayanya oke, terus ada bathtubnya, wah ini enak banget. Dan lagi nih toiletnya kering lagi, ya enak banget punya toilet kayak gini. Kamar tidur, bednya gede, bukan ukuran king, ya di atasnya king, king kong muat di situ, ya kalau perlu. Apalagi dapur nih, dapur misalnya ada lemarinya tinggi-tinggi, wah, Anda lihat nih, kalau punya rumah itu, ya lebar, buat jalan-jalan di situ, tuh gede banget. Mana sih ini? Nah, ini kan enak nih lebar begini, ya kan? Wah, bolamnya nggak begini di atas king as, main kartu. Hutang lunas, jangan cari gambar hutang lunas, Pak. Cari gambar duit. Duitnya berapa? Hutangnya 100. Duitnya 200 juta lah. Paling enggak. Gitu ya. Jadi ngomongin duit, saya tuh punya kayak ginian nih. Waduh, udah nempel lagi sama tembok. Aduh, rusak tembok saya. Bisa nggak ya? Nanti takutnya habis dicabut nggak bisa ditempel. Saya tuh punya, Bapak Ibu. Nggak bisa cabut. Saya bikin tuh. Duit masuk 100, 200, 300 juta. Wah, mantap. Ya, oke, nanti saya kasih di Telegram. Nanti waktu Januari kita akan evaluasi. Ya, siapa-siapa yang udah bikin. Nah, kalau Anda bikin, Anda coba posting di Telegram. Ya, nah teman-teman ini kan udah pada jago nih posting Telegram. Cuman kan kalau story doang ini pada nggak ada gambarnya semua, ternyata nggak menarik. Ya, jadi mulai sekarang posting gambar aja, jangan linknya lagi, biar kelihatan. Ya, kalau Anda mau tambahin dua lengkap boleh, bagus. Tapi jangan kasih linknya doang. Gambar sama link, betul, Apri. Gitu ya. Nah, jadi saya kembali ke sini, Bapak Ibu. Kunci yang pertama adalah apa yang Anda inginkan Anda tahu. Kedua, Anda bikin papan impian Anda. Ya, vision board. Vision, ya, dream board. Nah, ketiga, energi positif. Ya, jadi gagal itu karena sabotase, tidak semangat, tidak ada keahlian baru, tidak ada komunitas, tidak ada teman-teman, dan tidak melakukan apa-apa. Nah, ini yang paling payah. Paling payah. Nggak ngapa-ngapain. Mau tapi nggak ngapa-ngapain. Ya, jangan jadi orang kayak begini, Bapak Ibu. Nah, jadi supaya positif gimana caranya? Anda untuk menghindari yang namanya sabotase dari dalam, saya dengerin YouTube itu setiap pagi waktu mandi. Mau denger nggak denger saya nggak peduli, pokoknya saya putar aja itu. Kadang suara shower, kadang suara kita siram air, nggak kedengeran, tapi saya putar aja suara afirmasi itu. Anakku sampai hafal. Pak ini kayaknya yang tempo hari papa dengerin ya. Iya, ya dia ngerti nggak ngerti saya nggak peduli. Saya putar aja di mobil. Ya, wong suaranya enak kok. Oke, afirmasi tiap hari. Nah, di YouTube banyak. Dengerin aja. Ajak pasangan, ajak teman, ajak anak. Jadi kalau lingkungan Anda tidak bagus, ajak. Kalau temennya nggak bagus, atau mungkin orang dalam rumah belum sesuai, nggak apa-apa. Anda cari teman yang bisa diajak kayak beginian. Jangan temen itu cuma ngerokok sama ngopi, Bapak Ibu. Jangan. Ya, cerutu, ya bolehlah, duitnya lebih banyak. Tapi positif nggak gitu. Ya, teman dugem. Waduh, dugem sih oke ya keluar duit, tapi orang punya duit tapi kan gimana gitu. Ya, saya nggak, dugem bukan jelek, bukan. Tapi bukan aliran saya. Terus, kalau nggak ada skill baru gimana? Belajar skill cuan online baru. Minimal Anda punya satu, karena udah akhir tahun. Kita libur nih. Ya, libur nanti coba saya cek kira-kira masuk lagi kapan antara tanggal 7 atau 14 saya lupa. Ya, jadi kita libur akhir tahun. Oke. Anda punya waktu ya belajar skill baru. Nah, terus apa? Nanti Rabu kalau nggak ada komunitas ikut affiliate day. Di mana Anda bisa dapat informasi seperti ini? Kalau di YouTube dan di Google ada, Anda tahu nggak ini nyari apa di sana?
Kadang kita nggak tahu Bapak Ibu mau cari apa. Ya, hal-hal seperti ini kadang saya juga harus mikir ini, besok kita mau ngomongin apa gitu. Cari mana yang bermanfaat buat teman-teman. Nah, tapi kalau Anda ikut komunitas, ikut terus, ikut doang, dikasih materi ini, materi itu, dan lain sebagainya. Itu kan satu bagian yang Anda diam aja Anda dapat sesuatu gitu. Dan Anda dari tadi nyatet gitu. Saya lihat itu bagus. Ya, antara nyatet atau lagi ngerekap ini, saya nggak tahu. Ya, terus kalau nggak ada teman untuk melakukan bersama-sama, tiap Rabu ikut jam 8. Kalau Anda ikut training, Anda akan tahu di Telegram Anda harus ngapain. Ya, terus nggak ngapa-ngapain, ya udah mulai praktek. Ajak 2 orang, posting di story, coba bikin gambar AI Anda. Ya, jadi setiap hari saya berafirmasi, saya putar kayak beginian. Ya, bahkan saya sempat bikin nih 2022 nih Bapak Ibu, ya. Saya bikin yang atas, terus saya bikin yang bawah. Saya baca satu-satu saya mau apa. Ya, saya putar sendiri suara saya. Kadang nggak enak suara saya, tapi peduli amat. Ya, saya putar sendiri. Terus apa Bapak Ibu? Kalau udah tahu Anda afirmasi, Anda tahu apa Anda mau, skillnya Anda naikin. Nah, Anda bisa belajar nih, ada skill cuan online untuk closing, ya. Jadi ambil kelas closing online kalau Anda belum ambil. Anda ambil, di sini Anda akan tahu cara closing yang paling sakti. Kenapa sakti? Karena prospeknya nggak kenal, nggak ketemu, bisa closing lewat chatting, dan seringkali prospek itu bilang nggak ada duit. Oke, ini Bu Christine yang cerita, banyak banget kayak gitu. Terus tiba-tiba DP, tiba-tiba lunas. Lah, terus kita tanya, duit dari mana Bu? Kemarin katanya nggak ada duit. Iya, saya juga bingung. Saya cuma tanya-tanya, ngobrol-ngobrol sama dia, gak diapa-apain juga yang gimana gitu ya. Wah, yang gimana itu yang ternyata jurus closing Bapak Ibu ya. Nah, ternyata tiba-tiba DP bahkan lunas. Dan itu nggak sekali 2 kali. Oke, dan nilainya nggak kecil, bukan 100 200 ribu, nggak puluhan juta. Ya, enak nggak kalau Anda bisa punya skill kayak gini? Ah, itu. Ya, belajarnya di mana? Closing online. Ya, closing booster. Jadi supaya prospek itu kita nggak perlu ribet follow berkali-kali bisa closing. Nah, jadi ini cocok buat solopreneur, karyawan yang pengen naik karir, penjualannya paling gede misalnya, ya. Nah, itu closing online, closing ini, ya. Kalau Anda belum ambil kelas ini, Anda ambil. Kalau nggak ngerti gimana cara ngambilnya, Anda bisa tanya di Telegram. Nanti saya info. Oke. Terus yang kedua, belajar tentang prospecting. Di mana? Di DMRT. Jadi DMRT itu adalah Digital Machine Recruiting. Intinya apa? Prospecting. Cara dapat prospek yang modern. Dan ini satu-satunya di Indonesia. Oke. Dapat prospek tanpa ketemu offline, nggak kenal, bahkan bukan follower sosial media. Ya, mental kita tetap sehat, nggak stres. Tiap hari prospek datang sendiri, tanya bisnis kita, dan kita tinggal follow up yang potensial aja. Jadi waktunya untuk keluarga lebih banyak. Nah, jadi ada banyak sekali leader-leader asuransi hebat yang tidak ketahuan kalau dia hebat. Itu masalahnya di situ. Ya, padahal kalau misalnya dia di online dia hebat, dia sangat berpotensi untuk dapat leader asuransi gede. Wah, menurut Anda nih teman-teman asuransi kalau misalnya ada di sini, siapa leader asuransi yang paling gede di Indonesia hari ini? Kalau Anda tahu boleh tulis chat namanya. Ya, siapa tahu saya nggak tahu. Nah, kalau Anda masuk ke online dan prospecting lewat online, Anda sangat berpotensi dapat orang hebat ini. Ya, yang dia belum direkrut nih sama siapa-siapa. Ya, tapi kalau kamu, ya si leader-leader ini cuma ada di database doang. Ya, cuma itu doang orangnya. Ya, nah, di sini saya ngajarin nih, gimana caranya kita kayak bawa obor di online. Kita kayak bawa jus jeruk di online. Orang yang mau jus jeruk ya dia akan mendekat, dia akan ambil. Impact-nya apa Bapak Ibu? Wah, dapat orang hebat. Dan banyak calon-calon di luar sana yang sebetulnya leader hebat, tapi belum ketahuan, belum terdeteksi. Ya, dan dia nggak tahu kalau Anda hebat. Nah, itu problemnya di situ. Oke, jadi ini kelas prospecting. Cari ilmunya Bapak Ibu. Karena apapun bisnisnya kalau nggak ada prospeknya, tutup. Ya, kalau prospeknya banyak nggak bisa closing, tutup juga. Sama. Makanya kan ini produknya bagus.
ya. Terus affiliate. Nah, ini penting banget nih. Ini yang jadi pertama kali Anda masuk ke sini. Ambil kelas kaya dari affiliate marketing profit booster, ya. Anda diajarin gimana cara cuan dari online, bisa punya tanpa harus punya produk sendiri, tanpa harus sewa gudang, sewa karyawan, bisa dikerjakan dari mana aja. Banyak yang ingin tapi bingung mulai dari mana. Nah, solusinya ini, ya. Dapat fasilitas affiliate day, bisa konsultasi, praktek AI sangat mudah, ya. Jadi ini tambahan. Tiap Rabu jam 8 buat mereka ini tambahan. Ya, bisa praktek sebaling affiliate, AI untuk bisnis, jadi punya skill cuan baru, ya, bareng komunitas, berbagai profesi di sini. Ya, ada Telegram channel buat diskusi. Itu bisa buat diskusi loh. Anda nggak cuma posting story doang. Ya, tapi kan belum dipakai untuk diskusi. Coba lihat. Isinya adalah kalau nggak posting, error salah link. Nggak apa-apa. Ya, ini mulai diskusi di sini. Dipakai, betul. Komisi yang gede, website dan funnelnya udah siap pakai. Nah, ini adalah skill online Anda. Nah, ini tuh dipakai, Bapak Ibu. Dipelajari, ditonton, mumpung akhir tahun. Ya, sambil apa? Anda bikin ini. Ya, Anda ajak nanti teman-teman Anda Januari kita kumpul, ketemu di Affiliate Day. Ya, nah ini Anda bikin, Anda print, Anda foto. Tak kasih PR ya, Bapak Ibu. Ya, PR-nya apa nih? Ajak 2 orang ke Affiliate Day. Ya, tiap hari. Tiap hari. Ya, terus kemudian apa? Print, Goal 2026, foto, share ke Telegram. Bisa Bapak Ibu, difoto, di-share ke Telegram. Ya, ditempel di tembok kek. Makin lucu makin seru ya. Ditempel di pintu kamar mandi kek. Serius. Karena pintu kamar mandi itu adalah satu tempat yang kita setiap hari masuki. Ya, dan nah saya kasih kuncinya. Jadi kenapa ini bisa otomatis? Mata manusia itu luar biasa. Ya, dia tidak melihat secara langsung tapi terlihat. Dia tidak berusaha membaca tapi terbaca. Ya, itu mata dan pikiran manusia luar biasa. Jadi kalau misalnya Anda lihat saya di Zoom, saya gedein di Zoom saya. Saya di Zoom itu, kalau Anda perhatikan di sebelah sini, ya ini kan ada keterangan-keterangan tentang produk. Nah, di sini. Ini. Ya, ada tentang produk, saya pakai jas di sini. Ada foto orang-orang banyak berdiri, logo-logo dan lain sebagainya. Indonesia nomor 1, bintang 5 dan lain sebagainya. Ini nggak kelihatan, tapi manusia punya otak, punya mata, punya pikiran, terbaca dan wah Pak Kris hebat. Selesai. Ya, nah Anda berafirmasi bikin visual, vision board ini, terus kemudian Anda tempel di kamar mandi, itu tujuannya apa? Supaya mata Anda secara tidak sadar, dia melihat. Ya, nggak sadar dia melihat. Satu waktu nanti Anda akan perhatiin lagi, wah asik ya. Kalau pergi luar negeri, anak-anak, apalagi Amerika, bulan-bulan ini dingin banget, pasti bawa boot, pasti bawa mantel, ya kan? Baju dingin double-double, long john disiapin. Kalau kuat dingin ya enak, kalau nggak kuat, suhunya kan kecil banget. Ya, nah, Anda bayangkan itu, wah enak banget nih anak-anak akhirnya bisa lihat salju. Terus Anda bayangin di pesawat, 12 jam. Wah, dikasih cemilan apa nih? Poki doang nggak cukup. Disneyland Amerika tujuan terakhir, very good, Pak Fri. Ya, bawa jaket, bawa earmuff, gitu-gitu. Di mobil, nanti perjalanan yang ke sono naik opo. Nah, itu disiapin semua. Ya, nah itu dibuat dalam vision board ini. Walaupun kita nggak sadar, kita akan ngelihat itu, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya saya minta Anda untuk tempel, ya, di foto, ditempel, ada post. Nah, itu tujuannya di situ.
ya. Terus kalau misalnya, wah, eh, kalau di print gede-gede, nggak muat tempatnya Pak, nggak apa-apa, kecilin dikit. Di print 14 jam ke Amerika. Amerika mana dulu? West Coast atau East Coast? Bedanya jauh lagi. Makin gede vision board makin bagus. Ah, enggak. Kalau kalau katanya di kitab suci kan adalah yang nyumbang 10 keping emas sama 2 keping perak kan sama di surga. Gitu. Yang penting itu niatnya, betul ya? Ya, nih PR-nya. Terus tambahan buat teman-teman pohon duit 2 ribuan. Ya, plus bayangin betapa senangnya anak-anak terima hadiah dari Anda. Nah, ini PR-nya nih Bapak Ibu buat 2026. Oh, sorry, satu lagi. Ambil skill online baru. Ya, ini ya, di foto boleh nih kalau mau. Oke, ini PR-nya nih. Jadi tiap hari ajak orang, goalnya di print, pohon duit Anda yang tadi bilang mau melakukan, silakan. Ya, sama pastikan Anda ambil skill cuan online baru. Kebalik. Ya, kalau tahun ini nggak ngerti caranya closing, belajar. DMRT apa sih ini? Diajak posting-posting melulu, nggak ngerti-ngerti, dipelajari. Ya, lihat webinarnya, ambil kelasnya, terus praktek. Boleh. Anda bingung mau tanya di Telegram tentang kelas-kelas ini? Boleh. Saya cerita sama Anda. Anda kalau tinggalnya di Gading Serpong, ya, saya mau ajak kopi darat. Ah, ketemu saya, ngobrol. Karena Nataru saya nggak kemana-mana. Ya, akhirnya tahun ini saya bisa nggak kemana-mana. Biasa pergi melulu, pusing saya. Oke? Nah, ini ya, ini tambahan aja. Oke, paham Bapak Ibu? Kalau paham boleh tulis chat, paham? Ya. Dan siapa yang mau bareng-bareng sama saya melakukan ini? Kalau mau tulis chat, saya mau gitu ya. Saya mau. Ah, itu dia. Ada yang mau ditanya guys sampai sini guys? Cukup jelas. Ada yang mau ditanya boleh on cam, on mic boleh. Kalau mau tanya. Mau? Mau? Oke. Ini nggak ada pertanyaan jelas. Jadi kita tutup 2025. Kita ketemu 2026. Dan nanti kalau misalnya ada goal Anda yang tercapai, yang unik-unik, yang lucu-lucu, cerita ke saya. Saya bukan mau majekin, enggak. Saya pengen tahu aja, Anda pengen apa kemarin. Ya, thank you so much, Bapak Ibu. Hari ini saya akhiri. Ya, kita akan ketemu di tahun baru berikutnya. Ini saya stop dulu nih. Hmm, stop recording.